Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, alhamdulillah selamat malam. Mohon maaf, masih ada beberapa hal yang harus disiapkan. Alhamdulillah 24 peserta. Kita mulai Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari nomor 56 Bapak Ibu. Jadi ya, purchase ini disajikan gambar di sini ya, gambar tentang kenaikan suhu bumi ya. Diperkirakan dari tahun 2020 sampai 29 di sini ya, keadaan bumi akan terjadi seperti ini dan kenaikan suhunya luar biasa memanas sekali. Jadi kalau kita lihat keterangan di sini dari skala menyatakan derajat Fahrenheit sama derajat Celciusnya di sini semakin hitam atau semakin merah kemudian hitam, ini berarti suhunya semakin tinggi Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah faktor yang menyebabkan laju peningkatan suhu di belahan bumi utara lebih cepat dibandingkan di bagian bumi selatan adalah opsinya semakin banyak letusan gunung berapi yang terjadi di wilayah BBU, konsentrasi ozon di atmosfer BBU semakin menipis, peningkatan kenaikan permukaan air laut yang disebabkan oleh melelehnya lapisan es, kelimpahan tanah di BBU memfasilitasi populasi dan aktivitas manusia, berkurangnya tingkat presipitasi di wilayah BBU sehingga suhu menjadi lebih tinggi. Oke. Kalau kita lihat dari petanya di sini Bapak Ibu, di sini kita tulis utara ya Bapak Ibu ya. Ini adalah utara ya. Oke. Tak boleh, kakak lagi belajar. Utara. Kemudian di sebelah sininya ini adalah selatan. Bapak Ibu, kalau kita kaji karena di bagian utara itu banyak datarannya, banyak tatarannya. Semisal tidak ada manusia di situ, hanya gunung meletus, kemudian aktivitas alam dan lain sebagainya di situ, kira-kira suhu bumi itu akan semakin tinggi seperti ini tidak Bapak Ibu? Jadi kita tahu penyumbang terbesar dalam pemanasan global itu adalah gas karbon dioksida Bapak Ibu. Jadi gas karbon dioksida ini dia paling banyak dihasilkan sama aktivitas manusia Bapak Ibu. Jadi kalau yang semacam metana gitu ya, kemudian letusan gunung berapi, ini tidak begitu signifikan, memang menghasilkan pengaruh juga, membawa dampak juga, tapi tidak sebesar aktivitas manusia Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat kembali di sini opsi-opsinya yang memungkinkan di sini, semakin banyak letusan gunung berapi, B. konsentrasi ozon, peningkatan kenaikan permukaan air laut, kelimpahan tanah memfasilitasi. Nah, ini yang ada kaitannya dengan aktivitas manusia, ini menjadi kuncinya Bapak Ibu. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Monggo Bapak Ibu tanggapannya. Ya. Ada tanggapan Bapak Ibu? Setuju, Pak. Setuju ya, lanjut ya. Ya. Oke, baik, kita lanjut. Pak. Perhatikan gambar berikut. Oke, kita lihat petanya di sini. Pak, BBU itu apa sih, Pak? BBU tadi itu ini belahan bumi utara, Bu. BBS bagian bumi selatan. Oke. Iya. Oh, ini di atas ya. Iya. Aneh. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Lanjut, baik. Berdasarkan grafik tersebut, faktor yang menjadi penyebab utama kenaikan permukaan air laut, Bapak Ibu. Kalau kita baca grafik di sini, di sana tertulis konsentrasi CO2 di sini. Ini menyatakan CO2. Di sini
di yang sebelah kiri di sini, kanan ya, maaf, di sebelah kanan. Di sebelah kanan di sini kenaikan air laut. Sehingga ya kalau yang bagian bawah Bapak Ibu, bagian bawah ini menyatakan tahun. Sehingga karena kata kuncinya di situ adalah berdasarkan grafik, nah ini ya, berdasarkan grafik gitu ya. Maka yang menjadi penyebab utama kenaikan permukaan air laut jelas jawabannya di sini adalah yang A. Iya, oke. Oke, setuju Bapak Ibu? Oh iya, salah. Iya, setuju Pak. Oke, baik. Iya. Saya lanjut. Salah. Kegiatan yang mengatasi perubahan iklim menggunakan sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Benar sekali. Penggunaan CFC, salah ya Bapak Ibu ya. Ini malah meningkatkan pemanasan global ini ya. Membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, betul. Melakukan penanaman hutan dalam skala besar, juga betul. Menggunakan kendaraan bermotor setiap hari akan menimbulkan gas karbon monoksida, ini ya nanti ya. Nah, ini kurang tepat Bapak Ibu. Kalau ini Bu, deforestasi itu apa Bapak Ibu? Penebangan liar dan hutan besar-besaran. Penebangan liar, benar Ibu. Bedanya sama tebang pilih apa Ibu? Kalau tebang pilih itu dipilih dulu yang udah besar-besar baru ditebang Pak. Oke. Jadi enggak ini ya, yang sudah pohon yang sudah memasuki usia tebang ya. Kemudian setelah ditebang ditanami kembali. Ini tebang pilih Bapak Ibu. Sehingga jawabannya adalah opsinya 1, 3, dan 4. Jelas ya Bapak Ibu ya? Iya Pak. Dan mengatasi perubahan. Oke. 59. Nah, di sini keywordnya subduksi zone, di sini ada kata subduksinya nih ya. Keywordnya sehingga jelas kita. Oh ya, ini udah kemarin. Ya, sudah betul Ibu. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Peta Lanjut topologi. Pak. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini pusing. Yang pertama di sini disajikan gambar keterangannya aluvial coklat kelabuan, aluvial kelabu, dan seterusnya, litosol coklat kemerahan. Ini nama-nama apa sih Bu? Apa ini? Jenis? Jenis tanah. Jenis tanah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dengan peta yang sama, di bawahnya sini ada keterangannya curah hujan. Nah, kalau kita padukan jenis tanah dengan curah hujan, kira-kira nanti mitigasinya berupa apa Bapak Ibu? Bencananya yang timbul? Longsor. Tanah longsor. Jelas ya. Jadi setelah diketahui jenis tanahnya di sini, misalkan kita nggak tahu Pak, itu tanah yang aluvial kelabu, kemudian litosol coklat kemerahan itu dampaknya apa dan lain sebagainya, kerapatannya kayak apa, kita nggak paham itu. Kemudian sini tiba-tiba ada curah hujan, maka kita tinggal ngaitkan aja Bu, ada tanah, ada curah hujan, nanti kaitannya sama resapan. Kemudian di sini daerahnya dekat dengan Gunung Wilis, jadi dataran tinggi. Maka kemungkinan yang timbul adalah tanah longsor. Sehingga jawabannya adalah yang C. Silakan Bapak Ibu kalau ada tanggapan.
Baik, lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Baik. Oke. Sebelum kita masuk ke soal nomor 61, nah, saya kembalikan lagi ke atas. Ada yang mau ngupas ini enggak? Kira-kira? Ah, ini. Silakan. Bu Siva? Nggak paham Pak, itu jangan jamur. Apa ini ya? Nanti Apa ya? Nanti saya cari lagi dah. Ini referensinya. Lagi deh. Nah, Nanti TO jangan dibawa, jangan kasih lagi ya Pak. ya, oke. Yang ini Bu, Apa tuh? 52. 52 yang mau pilih. 52 sama seperti soal yang sebelumnya ya, buta warna. Iya. Seorang Loh, wanita normal. kawin semua dengan- anak laki. Oke. Ini loh, 50% anak laki. Gimana Bu? Kan? Semua anak laki-laki normal. Iya. Saya kemarin tuh ragunya kan antara A sama B kan. Kita pernah kawin dengan seorang pria hemofili. Saya ragunya A dengan B. Iya, saya antara A sama B. Saya dapat juga A dapat juga. Seorang wanita normal kawin dengan seorang pria Katanya kan hemofili. nanti itu membawa dia 50%. 50% laki-laki normal. 50. Coba kita silangkan Ibu. Bukannya Gimana harusnya nih penjelasannya Ibu? Berarti Wanitanya ya, Pak? normal bukan karier berarti kan cuma yang laki-laki yang X-nya kena. Iya, XX dengan Hemofili. XY gitu. Berarti kan kalau anak laki-lakinya pasti normal semua. Ya, uang karir perempuan. Mm-mm. Ya, karena di sini Perempuannya dia hemofili ya. Kalau prianya hemofili udah Karena X-nya cuma satu yang kena. Hah. anak perempuannya pasti karir kan, itu udah pasti kan. iya Iya kan? sama B. Saya ngambil kata kuncinya itu. Coba kita silangkan dulu Bu. X Uh-uh. X H ya. H kecil. X habis normal Oh, dia normal Pak. ya. X aja. XX. Disilangkan dengan X H kecil Y. X H kecil Y. Uh-huh. Maka akan terjadi keturunan Gametnya itu kan dia didapat XH besar ya. Gametnya X H itu. besar, X H Besar. kecil. Uh-huh. Kemudian H besar Y. X H besar Besar Y. Y. Kemudian 50% Ya. Besar XH kecil lagi. X H besar, X H kecil lagi. Oke. Besar Kemudian Y. X H besar Y. H besar X. Ya. artinya Ibu 50-50. Oh, Iya, iya, betul. 50 Artinya- makanya. Enggak. Artinya di situ 100% anak perempuannya semuanya anak perempuannya carrier, betul. Apa sih karir? Di situ 50%. Oh iya, betul. oke ya. 100% perempuannya karier. 100%. Dan anak laki-lakinya normal. Angkat. Oh iya. Jadi semua laki-lakinya normal, semua perempuannya Bandingan carrier. 50-50. Kan ya. Saya punya ibu gak ngono loh. Iya. Saya 50-50 adil. Ibu saya juale ibu baru Enggak bisa 50-50 karena kalau 50-50 ibu saya, my God. cewek Ini dan kenapa cowok ya. ngomongin ya? Oke. Akan terjadi 50 kalau opsinya kayak gini betul Ibu ya. Opsinya 50% wanita itu ya. Wanita karier dan 50% laki-laki normal. Benar Bu kalau seperti ini Bu. Oh iya.
Oke ya. Enggak, Pak. Kalau mau 50% Tapi enggak, B enggak dengan usah C. pakai jenis kelamin, Pak. Jadi Kalau dia sudah pakai jenis kelamin, ini kalau saya menjawab versi pembahasan kayak di SNMPTN gitu ya, Pak. Kalau soal masuk perguruan tinggi itu, kalau dia 50% nggak usah disebutkan jenis kelaminnya, berarti 50% anaknya carrier dan 50% anaknya normal, udah gitu aja. Iya. Tapi Ya, kalau karena disebutkan itu ada kalau jenis disebutkan kelaminnya jenis makanya kelaminnya, tidak bisa 50%. Iya, betul. betul. Oh, jadi kalau nggak ada perempuan laki-laki bisa 100% ya, Bun ya? Iya, Bu. Kalau nggak ada perempuan laki-lakinya, dia bisa dibilang 50% anaknya Oh, carrier. 50%. Berarti kalau ada laki-laki perempuannya berarti 100% ya, Bun? Iya. Oke, terima kasih, Bun. Baik, kita lanjut. Lanjut ya. Ya, Pak. Nah, Ini X, Y, Saya Z nggak secara berurutan. X, nah ini jawabannya. Itu di bawah telinga yang paling besar itu parotis. Oke, parotis ini Bu ya. Sesuai ini ya, parotis. Oke. Ini X. Parotis. Y-nya di bawah lidah ya? Ya. Iya di bawah lidah sublingualis, Z-nya di rahang bawah berarti submandibularis. Lingualis di bawah lidah. Nah, betul. Makanya kan kalau ada penyakit gondongan itu berarti kelenjar parotisnya yang terkena virus. Apa ya? Virusnya namanya saya lupa. PAM. Apa sih? Lupa. Ini yang paling besar menghasilkan air liur yang mana, Bu? Iya, yang air kelenjar ludah itu air liur ya? Iya, kelenjar ludah atau saliva. Kalau dilihat dari bentuknya yang paling besar kan parotis ya. Tapi kalau yang paling banyak menghasilkannya, saya nggak tahu Pak. Apa mungkin sublingualis? Karena kan air liur itu kan bisa terjadi kan karena ada gerakan atau kunyahan ya. Semakin sering, semakin banyak kunyah makanan tersebut, maka nanti ludah yang dihasilkan juga akan makin banyak. Tersekresikan akan semakin banyak. Gitu ya. Kalau dari bentuknya yang paling besar memang parotis. Anunya, volumenya Ibu ya. Ukurannya yang paling besar parotis gitu ya. Betul. Saya baca referensi yang submandibularis itu, Bu. Paling besar? Iya. Oh, kalau saya baca di buku Campbell dan di buku-buku itu si parotis. Malah parotis ya, karena organnya paling besar gitu ya. Iya. Yang paling besar gimana? Oke, baik. Bapak Ibu ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Lanjut. Nah, ini Bu. Bahas lagi nggak? Bukan jawaban saya yang yang A. Ini padahal soal ini sering keluar di SIMAK UI tahun 2020. Iya, Bu. SIMAK UI 29 sampai SIMAK UI tahun 2012. Tapi bentukannya sudah gambar ini para A dan E. Nanti akan menghasilkan ada tanaman hari panjang, tanaman hari pendek. Tanaman C4 dan C3. C4, C3, CAM. Udah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke. Gimana Bang lagi Bu maksudnya? Kalau udah tanaman C3, C4 sama CAM itu udah di luar kepala Bu, acak-acakan semua. Masih ingat untung. Jadi ini sekarang maksudnya ada 2 pot gitu ya? Oh, kalau yang ini gimana ya? Saya bingung ngejelasinnya. Patri gimana sih? Patri nggak tahu Patri. Jadi ini kalau kita kemarin itu gerakan apa yang umum itu Bu namanya kemarin itu yang di SMP itu
karena gelap itu, Bu? Oh, niktinasti. Ah, niktinasti. Ini si ilmuwan itu dia melakukan perlakuan pada tanaman untuk membuktikan niktinasti. Betulkah niktinasti itu memang dipengaruhi sama keadaan gelap saja, terutama pada tanaman polong-polongan itu. Dia mengambil sampel. Tanaman polong-polongan ini ditaruhlah dia di dalam keadaan yang gelap. Jadi awal mula keadaannya dari terang, kemudian ketika malam dia tidur. Nah, ini maka dikategorikan niktinasti seperti itu karena pengaruh gelap seperti itu. Tapi ketika si ilmuwan ini dia mengambil keadaannya dibuat seperti ini, jadi ketika ruangannya dibuat gelap ternyata dia masih daunnya masih mekar gitu, Ibu. Daunnya masih mekar. Seharusnya kalau dipengaruhi sama lingkungan yang gelap saja, maka ketika diletakkan di gelap dia akan muncul terus gitu. Nah, berarti ini ada sesuatu hal yang bukan karena pengaruh luar, jadi lebih ke arah pengaruh internal tanaman itu sendiri. Sehingga dikenal istilah ritme sirkadian atau jam biologis ya. Jadi pada dasarnya setiap individu baik tanaman, hewan maupun manusia itu sendiri dia memiliki yang namanya jam biologis, Bapak Ibu. Jadi ketika kita udah aktivitas terlalu penuh dan lain sebagainya, kita capek kemudian kita tidur, itu otomatis dari hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita seperti itu. Sama dengan tanaman ini. Jadi ketika keadaannya dibuat gelap, kalau memang jam biologisnya dia itu sudah saatnya untuk daunnya mekar, ya dia mekar gitu loh, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ternyata tinjauannya itu lebih mendalam lagi, ditinjau lagi sama beberapa ilmuwan itu ada pengaruhnya antara yang saya share kemarin, Ibu. Penyinaran sinar matahari yang kasat mata. Jadi ada sinar-sinar matahari yang tidak terlihat oleh mata, itu juga berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya tanaman. Fotoperiod lah namanya itu kemarin itu, Bu. Sama apa lagi itu. Nah, itu. Sehingga di sini jawabannya kalau yang B, ritme sirkadian tumbuhan karena perubahan lingkungan, ini kalau kita cocokkan dengan keadaan yang begini kurang pas, Bapak Ibu. Perubahan lingkungan itu kalau ada kata-kata perubahan lingkungan yang kontinu, yang periodik, itu baru pas. Jadi di sini akan benar kalau ada kata-kata periodiknya. Siklus atau jam biologi itu akan berpengaruh ketika tanaman itu mendapat perlakuan yang periodik terus-menerus. Iya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan saat ini terang, kemudian siang hari mendung, itu nggak akan berubah pola tanamannya ini. Dia akan tetap seperti semula. Ya, jadi seperti itu. Misalkan tanaman ini, atau misalkan kan di Wita itu kan jamnya beda 1 jam ya. Kalau kita biasanya tidur jam 9, kemudian kita ke Bali gitu ya, otomatis jam 9 di sana kita masih kuat untuk tidak tidur gitu loh. Iya. Waktu hari pertama gitu loh. Tapi kalau secara kontinu maka kita akan menyesuaikan dengan waktu yang di sana gitu. Maksudnya itu ritme sirkadian itu seperti itu. Saya bacanya begitu, Ibu. Silakan Ibu tanggapannya. Jadi kalau istilahnya gelap terus, dia tetap dengan pola dia harusnya segar ya segar aja gitu ya Pak ya. Betul, Bu. Karena aktivitas tubuh dia merasa untuk bisa melakukan mengolah makanan sendiri itu, Bu. Oh, oke. Iya. Ngerti. Iya, sama kayak di manusia juga kan ada jam Kayak lamtoro itu kan juga gitu ya, Mas, daunnya lamtoro kalau nggak salah ya. Iya, Bu, iya. Lamtoro seperti Cina ya. Iya, Bu, polong-polongan juga, Bu. Gitu. Menutup dan buka ketika Oke. akhirnya terjawab sudah. Nah, bedanya dengan yang ritme sirkadian tumbuhan karena laju fotosintesis itu apa ya? Kan hampir sama tuh, satunya penyinaran. Oke. Ada yang bisa membantu menjelaskan, Ibu? Kalau laju fotosintesis kenapa kurang tepat, gimana ya?
susah untuk dijelasinnya, tapi kalau sepemahaman saya dari textbook yang Bapak berikan itu ya, dari buku-buku yang Bapak berikan itu, referensi itu, di situ ada fitokrom yang berperan, ya kan? Ada fitokrom yang berperan, di mana fitokrom itu pengaruhnya itu dari lama penyinarannya, jadi bukan dari laju fotosintesis, bukan dari fotosintesisnya. Gimana ya jelasinnya? Bingung pakai bahasanya. Intinya memang bukan ke arah laju fotosintesisnya gitu tuh, jadi lebih ke lamanya matahari lama penyinaran mataharinya gitu. Makanya nanti ada tumbuhan yang hari panjang, ada tumbuhan hari pendek gitu. Dari lama penyinaran matahari itulah yang akan mempengaruhi laju fotosintesis. Begitu kalau pemahaman saya. Jadi bukan karena laju fotosintesisnya yang mengakibatkan dia membuka menutup si tumbuhan itu bergerak, tetapi karena lama penyinaran matahari yang nanti akan berpengaruh juga terhadap laju fotosintesisnya. Gimana Ibu? Iya Pak. Sampun nggih. Kepada yes. Jadi jawaban lagi. Soalnya kemarin terjebaknya di A. Juga A sama B. Pas dikasih bacaan itu sama bapaknya, oh iya jadinya yang E. Saya awalnya antara A dan E. Bingung toh? Cap cip cup dapat A. Saya saat diteken jawabnya lokomotor malah Bu. Lokomotor dia gerak Pindah tempat. Pindah tempat gitu loh. Lokomotor kegerak malah pindah matahari dan bulan itu ya Pak ya. Jadi ketika dapat soal, loh iya, soalnya yang kemarin saya bilang gitu akhirnya. Terus baca-baca itu. Oke, baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ini sudah kita bahas, sudah jelas vegetatif alami dengan spora ya. Tumbuhan paku ya ini ya. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya Pak. Oke, baik. Ini sudah. Sudah, ini juga sudah. Nah, ini Bapak Ibu 61. Grafik gerak lari seekor kuda. Ini dari 0 sampai 2 grafiknya ini menyatakan Pak Tri. Ya, Bu. Pak. Iya, Bu. Gimana Bu Hasmia? Ya, Bu Hasmia. Halo. Gimana Bu? Mute Bu. Mute Bu. Maaf, yang tadi Pak, kalau misalnya nanti di soal yang keluar ada gambar kacang polong-polongan, berarti tetap seperti itu ya Pak ya? Tergantung teks dalam soalnya Ibu. Apa yang ditanyakan Ibu? Kalau soalnya yang ditanyakan semacam ini ya Bu jawabannya Bu. Oh iya. Maksudnya gambarnya misalkan yang itu ya yang biasanya dinasti itu. Iya Bu. Bukan yang Putri Malu gitu Pak. Tanamannya beda tapi perlakuannya ya, sama. Tanamannya iya. Iya. Apapun jenis tanamannya kalau kita melihat dari perlakuannya yang seperti ini jadi arahnya nanti ke arah jam biologis Ibu. Gitu ya Pak ya. Iya. Tapi kan Pak kalau Putri Malu kan dia seismonasti ya? Iya. Ya, karena sentuhan. Berarti juga biasa. Sentuhan. Lama penyinaran ya? Ini Putri Malu tau Bu? Bukan. Kemarin kan yang sudah saya share apa namanya itu Bu? Gambarnya itu. Ya, kalau saya dari lihat tumbuhannya tuh bukan Putri Malu. Dia apa namanya? Fascia fibula ya? Apa sih? Ya, polong-polongan. Ya polong-polongan lah, bahasanya polong-polongan lah. Seingat saya bahasanya polong-polongan. Fascia faba, pokoknya kacang polong aja dia. Yang Bapak share yang ada gambar ini nih. Iya. Polongan. Tapi kalau untuk kasusnya si Putri Malu,
Saya rasa sih mungkin untuk yang kayak gini nih, untuk gerak ini Pak, pengaruh cahaya apa sih, pengaruh gelap ya, untuk niktinasti mungkin ya. Karena kalau Putri Malu kan dia seismonasti sentuhan. Kalau semisal gambar soalnya berubah cuma yang atas saja, Bapak Ibu. Gelap, terang, gelap, ini arahnya ke arah niktinasi aja. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dilengkapi dengan gambar bawahnya, maka analisanya beda lagi, Bapak Ibu. Kalau gambar atasnya aja Pak, niktinasi, berarti nggak ada jam biologis gambar bawah, jawaban yang tepat B gitu Pak. Niktinasi karena ini toh Bu, apa Bu? Suasana gelap toh Bu, niktinasi Bu. Ya, otomatis kan kalau misalkan hanya gambar atas aja, berarti otomatis nanti opsinya juga berubah toh Ibu. Iya. Lah, di soal yang kemarin di soal UP itu ada jamnya Bu. Gambarnya cuma 2 tapi ada jamnya Bu. Ada apa? Ada lingkaran jamnya. 12 siang, 12 malam kalau nggak, atau berapa angkanya ini punya. Ada jamnya kok itu Kak. Kemarin. Di soal yang diketik ulang sama Pak Aldo ada deh ya? Ada insyaallah Bu, ada Bu. Oke, baik. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Ada lagi? Oke, baik. Saya lanjut. Oke. V itu adalah kecepatan. Kemudian dari 0 ke 2 berarti dia ada kenaikan kecepatan, maka di sini ada yang namanya percepatan. Kapan terjadi percepatan? Kalau ada perubahan kecepatan semakin cepat. Pada detik 2 sampai 5 ini GLB. Kenapa kok GLB? Karena kecepatannya tetap. Nah, pada saat GLB, maka percepatan atau A itu sama dengan 0. Sehingga yang ditanyakan adalah detik ke-2 sampai ke-5, prosesnya GLB, A-nya sama dengan 0, kita tinggal centang saja nilainya adalah 0, tanpa kita perlu menghitung Bapak Ibu. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ya Pak. Oke, baik. Saya lanjut. Untuk yang ini sudah pernah kita bahas juga. Masih ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya. Saya minta dijelaskan lagi sih Pak. Oke, siap. Di sini saya menggunakan konsep momen ya, momen gaya ya. Jadi gaya yang ke atas dengan gaya yang ke bawah. Itu kalau di fisika itu mesti ada kaitannya sama keseimbangan Bapak Ibu. Ini konsepnya Newton ya. Jadi gaya yang bekerja sama dengan 0 dan seterusnya. Ini momen gaya juga sama keseimbangan. Momen gaya itu apa? Momen gaya itu adalah besarnya gaya dikali dengan lengan. Dengan gayanya. Nah, kita lihat di sini. Untuk F di sini yang arah ke atas itu panjang lengannya adalah 5. Maka kita tulis di sini 5F itu senilai dengan, sekarang yang ke bawah Bapak Ibu. Yang ke bawah ada 2. Punyanya lengan sama punyanya beban. Panjang lengannya, WL-nya di sini adalah 25. Dari titik siku ke sini, itu panjangnya adalah 20 ditambah 5. Berarti kan 25 Bapak Ibu. Kita tulis 25 gitu ya. 25 dikali dengan berat ya 100 gitu ya. 100
ditambah gitu ya. 45 ya. Iya, 45. Ditambah 45 dikali dengan 100 juga. Oke. Sehingga di sini kita tinggal menjumlahkan aja. Kalau misalkan 5-nya saya coret Bapak Ibu, maka ini berubah. 5-nya saya coret, maka ini tinggal F aja. Itu sama dengan 5 kali 100 kali 9 kali 100. 9. Jadi 500 tambah 400. 500 tambah 900. 1400 deh. Sama dengan 1400 Newton. Ya, begini Bu, bener Bu. Oke. Ada pertanyaan, monggo ada tanggapan, disilakan. Pak, Ya, 5F itu apa Pak? 25, 100, 45, 100. Nggak ada keterangannya Pak ya, nanti saya bingung nih Pak. Ya, saya ulang lagi Bu ya. Kita yang pertama analisa gaya-gayanya. Ada berapa gaya yang bekerja pada gambar? Ada 3. F, W, W. Ada 3 toh Bu? Ada berapa gaya yang ke atas? 1, yaitu cuma F0 aja. Ini ke atas. Yang ke bawah ada WL sama WB. Nah, konsep fisika itu kebanyakan berkutat di keseimbangan gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah, Ibu. Itu aja simpelnya. Jadi ada konsep momen gaya, lengan gaya dikali dengan gayanya. Dari F ke titik siku itu 5, makanya kita tulis 5F. Kenapa kok ini sendiri? Karena hanya F ini aja, F0 ini aja yang arahnya ke atas, Ibu. Yang ke atas kita letakkan di kiri, yang ke bawah, yang di bawah kita letakkan di kanan gitu. Jadi saya tulis 5F sama dengan, nah ya sekarang yang ke bawah. Yang ke bawah ada WL, WL-nya itu beratnya di sini 100 Newton. Ya, 100 Newton. Berapa panjangnya? 20 tambah 5, 25. Kemudian ada WB. Nah, WB berapa panjangnya? 20 tambah 20 tambah 5, 45. Jadi seperti itu Ibu. Tinggal kita masukkan aja. Beda sama tuas ya Pak ya? Minggu kemarin sudah disampaikan untuk terkait sama tuas gitu. Cuma di sini kalau kita konsepnya hanya sebatas di tuas saja, saya khawatir Ibu. Kalau soalnya diubah, kemarin kan saya sempat ngasih contoh soal Bu ya. Jadi contoh soalnya kayak gini, misalkan ini ada sebuah tuas gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa gaya yang bekerja gitu ya. Ini ada yang ke sini 1, di sini ada lagi 2 gitu. Kemudian di sini ada posisi titik tumpunya, di sini titik tumpunya. Kemudian ini kebetulan F itu punya jarak di sini, Bu. F itu punya jarak di sini. Nah, seandainya F-nya itu letaknya pas pada titik tumpu. Berapa besarnya F? Misalnya ini F-nya tepat pada titik tumpu. Berapa besarnya F? 0, Ibu. 0. Kenapa? Karena dia nggak punya lengan. Oke, Ibu, silakan. Baik. Saya lanjut Bapak Ibu. Lanjut Pak. Lanjut ya. Oke. Nah, lift. Pernyataan berikut ini yang sudah disebut. Ketika kita berdiri dalam sebuah lift yang bergerak, maka gaya berat kita akan berubah sesuai dengan pergerakan lift. Saat lift bergerak ke atas, minggu kemarin jawabannya ini. Jawabannya kemarin ini awalnya itu adalah lebih ringan ini. Minggu kemarin itu adalah berat ya, lebih besar. Oke, atau lebih berat ya, lebih berat. Kemudian saat lift bergerak ke atas ataupun ke bawah ini salah.
Saat lift bergerak ke turun, kita memasukkan gaya berat kita sama dengan lift, saat ini juga salah. Saat lift bergerak ke bawah, kita memasukkan gaya berat kita lebih besar, ini juga salah. Yang benar adalah lebih ringan. Dasarnya apa ya? N gitu ya. N sama dengan M Kali G. MG ya. MG Bu ya. M kali G kan. Gini Bu ya. Hukum 2 Newton sigma F itu kan sama dengan M kali A. sigma F gitu ya. Sigma F itu sama dengan M kali A. Nah, kalau waktu kita ada di dalam lift, ini lift, ada orangnya di sini. Ada orangnya di sini, ada orangnya di sini. Gitu. Ada orangnya, ada orangnya, ada orangnya, ada orangnya. Oke. Di sini berarti di sini kan satu, dia punya gaya berat. Kemudian dia punya gaya normal. Kaki terhadap lift, gaya normal. Ini saya tulis. Ini ada gaya normal N. Di sini dia juga ada W. Liftnya bergerak entah kemana, ke atas atau ke bawah. Dia punya percepatan berarti kan. Kalau dia bergerak ke bawah, berarti kan dia punya yang namanya A, percepatan. Makanya berlaku sigma F sama dengan M kali A. Ini. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut Pak, malam Jumat. 64 ini sudah Iya, sudah Bapak. kita bahas kemarin. Tidak ada perubahan. 400 kali. Perlu dihitung ulang Bapak Ibu? Enggak perlu ya? Sudah ya? Pak, ditaruh di situ nanti kan di print soalnya. Oke. Perlu Pak. Minimal rumusnya, Pak. Ditaruh aja nggak apa-apa Pak. Oke, kita hitung ulang ya. Iya Pak. Kita hitung dulu ketersediaan energinya di sini. 10 gram protein, 5%-nya dimanfaatkan untuk olahraga menarik pegas dengan konstanta sekian. Oke. Oke. Berarti kita hitung di sini, Bu. 5% dari 10 gram. Berapa, Bu? 0,5 ya? Iya. 0,5 gram. Kemudian energi proteinnya 16.000 per gram. 16.000 joule per gram. Berarti energi yang tersedia, Bu, dikali dengan 0,5 diperoleh hasil sama dengan 8.000 joule. Oke, ini ketersediaan energinya. Sekarang energi yang diperlukan dalam satu tarikan. EP sama dengan setengah K kuadrat ya. Iya. Konstanta. Oke. Sama dengan setengah K dikali
160. 160. Dikali 0,5 setengah 0,5. dikali setengah. Diperoleh hasil 0,5 kali 0,5. berapa, Bu? 2 80 ya? 80. 80 apa 20, Bu? Eh, 20. 20 ya? Ya. Jadi 50. Jadi sekali narik itu butuh energi sebesar 20 Joule. Sedangkan energi yang tersedia yang bisa digunakan 8000 Joule. Gitu ya. Maka banyak tarikan gitu ya. Banyak tarikannya yang bisa kita peroleh ya sama dengan 8000 dibagi dengan 20. Oke, ketemu sebesar 400 tarikan. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Oke, baik. 65. Kita perlu ngitung juga, Bu. Itu lilitannya yang dirubah ya, Pak? Ya, lilitannya saya ubah, Bu. Ya, kemarin kejebak di situ Pak saya. Sama, Bu. Oh iya ya, aku malah jawabnya 128. Ingat aku udah pede abis itu 128. Ketuanya sama soalnya. Nggak pakai ngitung loh, langsung Kalau jebret. ngitung kita inget-inget ya. Emang. Oh, ini 128 ember. Aduh, gimana mau lulus? Oke. Ingat kuncinya. Kunci. Oke ya. Baik. Iya Pak. Lanjut ya. Ini Bu, kapal feri Bu. Nah ini ya Pak, tolong dijelaskan kembali. Kayaknya baru lagi bingung Mas. Saya dapat soal-soal kayak gini dari ini Bu, Pak Sulur Bu, dosen UM Bu. Beliaunya kapan hari ngasih ini Bu, ngasih apa namanya kumpulan soal Bu. Nah, ini kesempatan untuk bisa dipakai menurut saya gitu. Oke. Sekali lagi, ketika kita belajar fisika, fisika itu penuh dengan konsep keseimbangan nih Bu. Gaya kata. Pak Sulur apa? Gimana Bu? Pak Sulur itu dosen fisika ta? Iya, iya Bu. Pak Sulur. Yang hari itu kasih pendalaman materi untuk kelas kemenak. Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke, lanjut. Kita mata-mata. Oke, sebuah kapal feri memiliki bobot 500 ton. 500 ton itu berapa kilo sih Bu? Banyak. 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 1 ton aja 1000 kilo. Kalau 500.000 kilo. Oke ya. Oke. Untuk mengangkut penumpang yang memiliki rata-rata massa 60 kg. Feri tersebut akan tenggelam jika seluruh lambung kapal berada di dalam air dengan volume lambung kapal sebesar 560 meter kubik. Jadi, jumlah penumpang maksimum yang didapat oleh feri tersebut sekitar titik penumpang. Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Disilakan. Nggak ada Pak. Saya bantu asal ini jawab man. Gambar ya. Saya udah nembak meleset lagi jawabannya. Aduh. Sebentar, gambarnya gimana? Ini kata aja. Ini kita ibaratkan lambung kapal gitu ya. Kemudian ada banyak penumpang tuh di sininya. Ada penumpang. Ada penumpang lagi. Mindahin gimana ya? Ya segitulah. Pokoknya ada penumpang gitu. Oke, nah ini ada berapa banyak penumpang gitu kan? Itu yang ditanyakan.
Otomatis di sini kan ini kapalnya, berarti dia di sini kalau ini kapal, di sini ada penumpang, berarti dia kapal dia punya W, Bu. berat kapal. Penumpang juga demikian, dia juga punya W juga sama sih. Dia juga punya W juga sama. W juga. Nah, ketika ini terletak di air ya, di dalam air gitu ya. Air, berarti kan kalau ada benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam jas air, dia otomatis akan mengalami yang namanya gaya apung tuh Bapak Ibu. Ini ada yang ke atas, itu namanya gaya apung, F apung. Nah, sama konsepnya kayak tadi, yang ke atas sama dengan yang ke bawah Bapak Ibu. Berarti F apung itu sama dengan W total ya. Penumpang ditambah W kapal Ya, gitu, Pak. betul, Bu. Kemudian berarti Bu, F apung itu apa, Bu? Gaya apung ya. Rho kali gravitasi kali volume. Volume tercelup ya. Iya. Gitu ya. Sama dengan W kapal, massa kapal dikali dengan G gitu. Ditambah W penumpang, W orangnya gitu ya. Massa orang gitu. Massa orang dikali gravitasi. Oke, karena di ruas kiri ruas kanan ada G, bisa kita coret Bu semuanya Bu G-nya. 1 2 3. Sudah kita coret nih. Nah, kemudian tinggal kita masukin rho-nya, Bu. Seribu dikali kali volume 60 ya. 560 ya, Pak. Iya, Bu. Sama dengan W kapalnya 500.000. 500.000 ditambah satu orangnya 60 Bu. 60 kali Kita nggak tahu banyak orangnya toh, 60 X toh. Oh iya, 60 X. Oh iya. Oke, nah dari sini maka tinggal kita tulis ini ya, 560.000 dikurangi 500.000 sama dengan 60X. Sisi ya, Pak. Pindah sisi ya. Nah, pindah ruas ya. Oke, baik. Sehingga tinggal ketemu 60.000 sama dengan 60X. Jadi 60.000 per 60. Berarti tinggal kita coret lagi nih 60-nya, Bu. Sama kan. Nah, 1000 X-nya ketemu 1000 ya. X-nya sama dengan 1000. Oh gitu. Jadi Itu gaya itu hukum Archimedes itu ya, Pak? Iya, Bu. Betul, Bu. Berarti yang kayak kemarin soal tentang tekanan darah itu juga dari hukum Archimedes ya, Pak, penerapannya? Iya, Bu. Hampir sama, Bu. Gitu, ya, Pak. Bukan kalau maaf ya Pak Tri, kalau tekanan darah setahu saya itu hukum Pascal. Pascal. Bukan karena tekanan di dalam ruang tertutup. Sebentar. Tekanan cair ruang tertutup gitu. Pascal F per A ya? Karena kan kalau darah mengalir kan di pembuluh darah, jadi itu termasuk
zat cair di dalam ruang tertutup. Jadi hukum Pascal. Ini sebentar, Bu. Yang ditanyakan perhitungannya apa konsepnya dulu, Bu? Enggak, kalau memang konsepnya itu menurut hukum Pascal. Iya, Pak. benar, Kalau Bu. Iya. konsep. Oke. Ya. Iya, Bu. Oke, maaf, Bu. Oke. Terima kasih, Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ada lagi tanggapannya? Disilakan. Kalau yang rumusnya Rho kali G kali H itu apa ya, Pak? Hidrostatis, Bu. Hidrostatis, Bu. Oh, saya salah pakai rumus berarti. Rogo itu Hanya kedalaman ya. Nah, itu kedalaman, Bu. Bener, Bu. Bukan ketinggian, Bu. Kedalaman. Beda istilah ya. Kenapa kalau dikatakan kedalaman? Karena kita ngukurnya dari permukaan, bukan dari bawah. Salah satu contohnya itu yang tampak itu bendungan, Bu. Bendungan bagian bawahnya lebih tebal daripada atasnya. Kenapa? Karena tekanan di bawah lebih besar daripada yang di atas, sehingga sering terjadi rembesan air di bagian bawah atau kebocoran. Berarti beda. Itu Pak nanya ya Pak, berarti tekanan hidrostatis yang dibilang Ibu Siva tadi dengan gaya api beda di H sama di F aja lah ya Pak? Bu Siva ngirim di grup ya? Enggak. Enggak, ini maksudnya maksudnya pas menjelaskan tadi yang ditanya gitu. Beda, Bu. Beda ya Pak. Oh ya, makasih Pak. Sama-sama ya. Soalnya saya ngerjain soal ini pakai rumus Rogo, makanya saya bingung H-nya berapa ya? Iya. Betul itu Bu Siva, makanya saya tanya di sini kirain sama ya kan Bu. Makanya bingung udah akhirnya bingung. Baik, lanjut Bapak Ibu. Lanjut ya, oke. Pada kondisi tertentu anjing menyulitkan lidahnya dan terengah-engah untuk mengurangi penguapan kalor tubuhnya. Pernyataan yang tepat terkait informasi tersebut adalah yang salah apa, Bu? Saya jawabnya benar. Yang salah apa, Bu? Coba. Ini kan penguapan kalor tubuh. Yang benar apa, Bu? Halo. Mengurangi penguapan ini salah, oke. Yang benar apa, Bu? Menambah. Kan harus lebih banyak. Yang benar itu bukan mengurangi tapi mempercepat. Oh gitu. Oke ya. Mempercepat ya Pak. Mempercepat biar lebih dingin, biar lebih cepat dingin maksudnya. Jadi Kalau keringat itu Pak? Kenapa, Bu? Kalau manusia berkeringat itu Pak? Itu penguapannya itu konsepnya melepas kalor ya Pak? Kalor. Ini kemarin ada juga yang tanya juga sih masalah melepas sama menerima gitu, Bu. Iya, itu kayak mana? Itu kayaknya sering keluar juga itu. Apa yang buat Ibu bingung apa, Bu? Konsep keringat itu kan sering orang ada yang di optionnya menerima kalor atau melepas kalor gitu Pak. Seseorang yang melepas kalor, ya kan? Iya kan? Ya. Kalau gini Bu ya, saya contohkan Bu ya. Kalau misalkan ini ada besi nih Bu, ada besi, kemudian kita bakar Bu besinya Bu. Ya besinya ini kita bakar. Ini berapa sih? Ini kita bakar besinya. Kita bakar di bagian sini Bu. Oke. Ini besi atau logam dibakar. Nah, kalau kayak gini, Ibu bisa bilang ini logamnya itu nerima kalor atau lepas kalor, Bu? Dibakar. Apa, Bu? Menerima. Menerima. Oke, Bu ya, menerima. Boleh, arahinnya sama Kak Joni. Oke. Artinya logamnya akan semakin panas, Bu. Berarti dia menerima gitu kan ya. Nah, kalau misalkan logam yang dibakar tadi kemudian ini kita masukkan ke dalam
Air. Dalam kulkas. Melepas di melepaskan kalor. Melepas kalor, betul Bu. Jadi logamnya semakin dingin Bu. Nah, gitu kan. Nah, jadi konsepnya melepas sama menerima itu gitu aja Bu. Berarti kalau keringat itu melepaskan kalor. Makanya badan jadi dingin setelah berkeringat. Oke ya, Bapak Ibu ya. Kalau dihubungkan dengan reaksinya Bu, kalau menerima kalor itu berarti dia reaksi apa? Tergonik apa endogenik? Apa Bu? Apa Bu? Kalau menerima kalor dia reaksi apa Bu? Kalau menerima kalor itu dia termasuk ke dalam reaksi eksergonik atau endergonik? Menerima Exotherm, ya? Menerima X Bu. berarti exotherm. Iya. Exergonik. X itu kan luar Bu berarti ya. Endo itu di dalam. Endoterm menerima kalor. Endoterm menerima kalor. Exoterm mengeluarkan. Melepas ya, melepas ya. Exotherm melepas kalor. Endo itu kan masukkan ke dalam menerima melepas kalor. Endoterm ya, endoterm. Menerima term. Ini menerima. Kalau saya Patri yang berkeringat itu, tubuh kita itu kan panas. Jadi harus didinginkan, maka tubuh kita memproduksi air supaya mendinginkan, keluarlah keringat. Kebalikannya kalau kita menggigil, kalau dingin kita kenapa menggigil? Menggigil itu kan gerakan supaya tubuh kita bergerak dan itu keluar energi, bergerak itu kan. Jadi kalau bergerak kan gitu jadi panas Pak, jadi hangat gitu. Jadi kalau menggigil melepas atau menerima kalor? Nah kalau gitu memproduksi kalor supaya kalau kita gerak kan pasti tubuh kita jadi hangat. Memproduksi kalor kan jadi ada kalor yang masuk ke tubuh kita. Jadi menerima kan. Menerima kalor. Karena tubuh kita kan kalornya rendah ya, suhu rendah, terus kita menerima kalor. Nah, bagaimana menerima kalor itu kita bergerak itu menggigil itu kan mengeluarkan gerakan. Berarti menghasilkan panas dengan gerak itu. Kalau kita lari gitu kan, lari itu kan jadi gerakan gitu, menghasilkan panas tubuh kita. Jadi melepas. Sebetulnya nggak tahu ini konsepnya benar apa enggak. Saya begitu mikirnya. Iya Bapak. Jadi kalau kita kembali pada yang di sini Bapak, jadi katakan hal tersebut analog dengan manusia yang berkeringat ketika cuaca panas. Jadi manusia itu berkeringat karena dia ini mempercepat penguapan Bapak. Iya, supaya mempercepat penguapan. Nah, supaya kalornya keluar. Nah, benar Bapak. Dingin. Iya benar seperti itu. Jadi manusia itu berkeringat artinya dia mempercepat penguapan sehingga kalornya yang dalam tubuh dia keluar, begitu Bapak. Gitu ya? Ya. Di dalam tubuh ya Pak. Ya. Jadi iya Pak. Melepaskan ya. Sama kayak anjing yang menjulurkan lidah ya. Oke. Ada lagi Bapak? Ya, terima kasih. Ya, lanjut Pak. Lanjut ya. Oke, baik. 68. Tubuh manusia memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air. Nah, ini sering ada pertanyaan kayak gini. Ada salah satu murid saya juga tanya juga, kenapa manusia itu kalau dia berenang tenggelam hari, ya, kemudian ketika dia sudah meninggal baru terapung gitu dia. Ada bakteri. Iya, banyak yang tepat yang C Bapak Ibu. Monggo tanggapannya. Iya. Nah ini namanya bosan ngajang. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jawabannya D salah ya. Lanjut Bapak Ibu 69. Pernah juga ini. R2. Yang paling terang berarti kan jelas di sini.
yang teraliri cuma dari arus yang utuh cuma R2, maka R2 ini yang paling terang. Iya, karena dekat dengan arus. Sumber arus. Sumber ya. Sebenarnya rangkaian ini bisa diubah Bapak Ibu. Ya, rangkaian ini bisa diubah gambarnya menjadi gimana ya? Jangan coret-coret di sana sih, coret. Nih. Semoga bisa memahami gambar saya Bapak Ibu. Rangkaian ini bisa diubah jadi kayak gini Bapak Ibu. Di sini adalah R2. Di sini adalah R3. Di sini adalah R1-nya. Jadi arusnya di sini terbagi, ada yang lewat R1, ada yang lewat R3, nanti terkumpul kembali melalui R2, sehingga R2-nya ini yang lebih terang daripada R1 dan R3 Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Itu jadi angka-angka itu nggak perlu dicari ya Pak? Nggak perlu Bu, ngapain Bu? Kalau kita tahu konsepnya gini udah selesai Bu. Oh. Oke ya, baik. Kita... Oh ini dia, ini Pascal ini. Ya, Pascal ini Bu ya, dongkrak hidrolik Bu ya. Oke. Iya, hidrolik kompas sekali. Oke. Kita lanjut. Nah, ini Bu. Kemarin ada banyak yang ini nggak muncul katanya gambarnya ini Bu ya, tertutup ya. Yang kolom yang terakhir Pak, hambatan jenisnya nggak nampak. Nggak nampak ya. Seandainya nampak mudah Bu ya. Oke. Saya kira yang 3 kali 10 pangkat min 8 itu paling besar. Paling kecil. Karena pangkatnya nggak kelihatan. Pangkatnya nggak kelihatan. Karena angka depannya 3 Pak ya. Iya. Jadi. Oke, tapi seandainya muncul kayak gini jelas Bapak ya. 1 kali 10 pangkat 14 berarti Z duluan. Baru 1 kali 10 pangkat 13 berarti V. 1 kali 10 pangkat 12 berarti X VZ. Ya. Ya. Jadi yang diminta di sini bawah tidak mulur gitu ya. Nah, ini kalimatnya tidak mulur. Tidak mulur, kemudian ini elastis. Nah, elastis berarti kita cari modulus Youngnya yang paling kecil. Berarti ini adalah Y. Elastis paling kecil. Y paling kecil ya, elastis ya. Kemudian urutan banyak tepat dari bawah ke atas. Berarti Y-nya paling akhir Bu. Ada di A, ada di C, ada di D. Nah, coba kita lihat lagi dari bawah. Bawah itu tidak mulur ya, tidak mulur itu berarti kita cari yang besar. Yang besar itu ada V sama X Bu. Ada juga Z 70, 50 sama 20. Tapi di sini mampu menghantarkan panas dengan baik namun sebagai isolator. Nah, berarti karena di sini keywordnya di sini adalah mampu menghantarkan panas dengan baik, berarti dia termasuk konduktor panas. V dan Z ya. Berarti dia harus memiliki konduktivitas tinggi yang besar. Nilainya tinggi. Ada V dan ada Z. Oke. Ada V sama Z. Namun sebagai isolator. Nah, ini Bu, isolator. Isolator berarti di sini kita cari hambat jenisnya yang paling Tinggi. besar Bu ya. Hambat jenis besar. Konduktivitas tinggi, hambat jenis besar. V sama Z yang paling hambat jenis besar adalah miliknya Z. Berarti ini adalah miliknya Z. Berarti yang awalnya Z, belakangnya Y. Nah, tinggal A sama D Bu. Kita lihat yang tengah. Bagian tengah tidak mulur. Nah, tinggal 2 ya. V sama X. Nah, sama-sama tidak mulur. Mampu menghantarkan listrik. Nah, berarti ini Bu. Hambatan jenisnya yang nilainya kecil ya Pak.
Sehingga jawabannya tadi di situ ini adalah V. Maka yang tepat adalah Z, V, J. Jelas ya Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Jadi elastis itu modulus yang kecil ya, Iya, Pak? Gak ketukar. Oke. Look, sama. Ini adalah gambar Ganti loop tidak berakomodasi. Oke, tinggal kita bagi aja. 25 bagi 5 ketemu hasil 5. Mudah ya Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Oke. 73 pengembangan soal dari bolam atau lampu. Jadi lampu di sini yang ditanyakan di sini pada filamen lampu pijar tidak pecah pada bagian kacanya. Agar tidak pecah ketika dinyalakan, maka harus dibuat dari bahan gelas yang mempunyai ketika filamen itu nyala, terbakar, maka akan terjadi yang namanya koefisien muai ruang. Koefisien. Kan koefisien itu kan ada 3. Ada pemuaian. Ya, pemuaian. Pemuaian itu ada 3, ada luas, ada panjang, luas sama volume gitu ya. Nah, yang kaitannya sama ruang itu kan volume berarti kan. Nah, di sini agar tidak mudah pecah, maka kaca itu harus memiliki angka muai ruang yang juga besar juga sehingga bisa menampung pemuaian yang gas yang terjadi di dalamnya gitu. Sehingga jawabannya di sini adalah yang A. Ya. Muai panjang, muai ruang besar itu berarti dia apa namanya? Bukan berarti mudah muai ya. Muai ruang lebih luasa gitu ya. Jadi kalau muai. Muai ruang besar dan muai ruang kecil. Hah? Bentar, Pak. Oke. Ya wes toh, ket mau toh. Bermak. Piye? Secara ini delta V itu senilai dengan V0 dikali dengan gamma ya, dikali dengan delta T. Yora. Yo. Oke. Berarti di sini delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Gini Bapak. Ini Bapak. Pertanyaannya ini sama yang ditanyakan Pak Asep beda konteksnya Pak. Beda ininya. Beda apa? Sudut pandangnya. Jadi kalau angka muai ruangnya itu besar berarti tidak mudah memuai. Itu pertanyaan Pak Asep ya, betul ya? Iya. Gitu ya. Bisa seperti itu. Iya, Bapak. Jadi butuh waktu yang ini ya, butuh waktu yang agak lama untuk dia bisa ini. Cuma di sini ketika jadi kan volume gas yang memuai misalkan di sini adalah besar, kemudian muai, ya gitu ya. Muai kacanya itu kecil, otomatis di sini pecah dia Pak. Ada gas ya yang diperhitungkan ya. Iya Pak, sebanding berarti. Gas dengan kaca nanti berarti ya. Gimana Pak? Ya gas dengan kaca seperti yang dilihatnya ya. Iya Pak. Beda dengan pemasangan jendela sama itu kan sama rumahnya ya, atau pemasangan rel ya, beda ya.
Pemasangan rel, pemasangan rel. Kaca dengan itu deh, kaca dengan apa namanya? Apa? Bingkai kaca itu namanya? Kaca jendela Pak ya. Kusen Ya, Pak. jendela. Kusen. Harus Itu harus diberi renggang. Iya Pak. Harus renggang itu kan supaya berarti kan dengan anggapan bahwa kaca itu kan mudah memuai kan daripada kusennya, sehingga harus ada ruang. Iya Pak. Iya. Iya Pak. Begitu kan, berarti ini gas dengan kaca Iya ya. Pak. Jadi ibarat kaca itu kusennya gitu ya. Iya Pak. Yang mau di itu ya. Ya bisa. Jadi kalau muai gas lebih besar, kalau kemudian muai kaca kecil, nanti akan pecah. Iya Pak. Karena gas lebih besar muainya kan gitu Iya. ya. Iya. Kita masih berpikir kaca dengan bingkai. Iya. Dengan apa namanya? Bingkainya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Iya, lanjut Pak. Pak. Ini mudah. Pasangan-pasangan aja di sini yang bisa digunakan. Jadi ada baterai, itu pasangan dia pasti dengan bolam sama saklar. 1, 4, 6. Hanya yang B. Oke, ini Bapak Ibu. Gambar gunung es 8.000 meter kubik. Sambil dari ini FRUP angkatan pertama kalau nggak salah ini. Ya pernah keluar soal kayak gini itu. Gambar gunung es 8.000 meter kubik, volumenya sebongkah gunung es terapung 1/4 bagian. Jika massa jenis air laut 1,1, maka massa es itu adalah, ini yang ditanyakan massa Bapak Ibu. Oke, ada yang bisa ini membantu menjabarkan Bapak Ibu? Saya bantu melihat aja Pak. Gitu. Baik. Prof. Eki. Jadi kan kalau kita lihat di sini sebongkah es di sini, saya misalkan ini esnya gitu ya. Kemudian di sini dia terapung di sini adalah 1/4 gitu ya. 1/4 dia terapung. Berarti yang di bagian bawah di sini adalah 3/4. Oke kan ya. Nah, kemudian tadi kan fisika itu penuh keseimbangan Bapak Ibu. Di bawah di sini dia ada yang namanya adalah W, gitu ya. Kemudian yang di atas di sini, gitu ya, yang di atas karena itu terletak dalam fluida, otomatis di sini ada yang namanya gaya apung atau FA, gitu kan. Nah, maka di sini kan persamaannya tinggal FA, gitu ya, sama dengan W. Itu aja toh Bapak Ibu. Nah, FA itu rho, gitu ya, dikali G, gitu ya, dikali dengan V. V tercelup ya Bapak Ibu ya. Tercelup ya. Soalnya kalau nggak ditulis gini banyak yang ini nanti. Ini massa dikali dengan bukan rogo lagi ya, gravitasi. Ya. Nah, permasalahannya di sini kan yang diketahui mas ini kan W-nya benda gitu kan. W benda dalam kurung di sini adalah S ya. Nilai S gitu kan. Oke. Nah, di sini kan cuma diketahui volumenya S gitu kan. Volume S-nya yang ada gitu kan. Sedangkan ini yang diminta cuma M-nya. Nah, kita bisa menurunkan dari persamaan ya, dari persamaan M itu dari persamaan massa jenis di mana rho itu senilai dengan massa gitu ya. Dibagi dengan volume. Gitu ya. Sehingga dari sini kita tahu rho gitu ya, kita pindahkan volumenya dikali dengan volume gitu sama dengan massa. Oke. Sehingga di sini atau langsung aja bisa ini Bu ya? Langsung aja bisa. Bisa ya langsung ya. Nah, ya langsung aja lah. Cuman P-nya itu kan 3/4 kan? 3/4. Iya. Jadi karena yang ditanya massa ini sudah muncul massa ini masalahnya. Jadi kita nggak usah muter-muter lagi gitu ya. Nah, dari sini kita tinggal coret aja Bu G-nya Bu.
Ini kita coret nih, coret gitu ya. Ini kita coret gitu kan. Sehingga kita lanjutkan persamaannya. Rho-nya ini karena ini fluida, Fa itu kaitannya sama fluida, maka kita pakai rho yang di fluida, Bu. Rho fluidanya berapa? 1,1 kan ya? Iya. Oke, berarti 1,1 gram per centimeter kubik kita ubah, Bu. Wah, ini kalau basicnya kurang susah ini. 1,1 gram per centimeter kubik kita ubah ke kilogram per meter kubik, tinggal dikalikan 1000, Bapak Ibu. Jadi ini senilai dengan 1100 per meter kubik. Kilogram per meter kubik. Oke. Tinggal kita masukkan aja. Pindah ke bawah. Tinggal kita masukkan aja 1100 gitu ya. Dikali dengan volume tercelupnya Bapak Ibu. 3 per 4 ya. Kali 8.000. 3 per 4 volume benda Bapak Ibu ya. Volume bendanya berapa? 8.000. 8.000. Dikali dengan 8. Kali 8.000. Sama dengan M gitu. Berarti di sini tinggal kita coret gitu ya. Tinggal kita coret 4-nya ini dengan 8. Jadi 2 ya. Oke. 3 kali 2 66. 66 Bu, jawabannya Bu. 66 nolnya 5. 6 nolnya 5 Bu ya. 1 2 3 4 5. Oke. Sama dengan M atau kita tulis 66 kali 10 pangkat 5 gitu Bu. 10 pangkat 5 apa ya namanya? Oh ini pangkat 5 gitu, sama dengan M gitu. Atau kita tulis lagi 6,6 kali 10 pangkat 6. 6 ya. Jawabannya adalah yang D. Silakan Ibu tanggapannya Bapak. Saya belum nyambung, Pak. Yang seperempat itu nggak dipakai ya, Pak? Yang diminta yang tenggelam, Bu. Oh, yang tenggelam. Iya, hukum Archimedes berlaku bagi benda yang tercelup. Oh, jadi seperempatnya enggak gitu ya, Pak. Pak, saya nggak nyambung dari yang ro-nya itu, Pak. Gimana? Yang ini, Bu. Iya. Gaya apung, Bu. Gaya apung, F apung itu senilai dengan rho dikali dengan gravitasi dikali dengan volume benda tercelup, Bu. Ro-nya itu mana tadi? Ro-nya itu 1,1 gram. Ya. F dirubah ke kilogram, Bu. Kilogram per meter kubik kali 1000. Dari gram ke kilogram itu bukannya naik ya, Pak? Oke, karena ada pernya, Bu. Ada pernya di meter ke itu. Iya, ada sentimeter per 3-nya, Bu. 1 gram per sentimeter kubik. Ini ya, kita coba ubah ya. Angkanya tetap Sama dengan dari gram ke kilogram naik ya. Ya, kali 1000. Balik. Jadi 10 pangkat min 3. Oke. Iya. Oh, mengapa begitu cepat sekali? Kan sayanya nggak ngerti. Siap. Intinya kalau kita mengkonversi satuan dari gram per sentimeter kubik, kita kali 1000 aja, Bu. Ya, gitu aja, Bu. Intinya itu aja. Dikali 1000. Udah. Oke, udah main ke intinya saya. Kodimahnya aja masih belum paham. Oke, siap. Sudah? Siap. Paham ya? Kenapa 3/4 tadi, Patri? Karena gaya apung itu hanya bekerja pada fluida, Bu. Fluida itu cairan, Bu. Jadi yang tenggelam yang dihitung gitu. Iya. Oh, oke. Cairan. Oke, makasih. Baik. Fluida. Getah karet yang baru diserap dari pohonnya berbentuk cair. Oke. Agar dia cepat membeku, terbentuk apa? Lateks ya itu ya. Koagulasi, Bu ya. Terbentuk koagulasi.
Oke. Silakan Bapak Ibu tanggapannya. Lanjut. Lanjut. Oke. Lanjut. Berikut ini adalah mekanisme deterjen dalam membersihkan kotoran minyak. Deterjen bertindak sebagai emulsifier. Untuk apa, Bu? Emulsifier itu, Bu? Nggak tahu, tembakan saya nggak meleset aja. Apa itu ya? Pengangkat minyak. Apa, Bu, istilahnya, Bu? Saya nggak begitu ini, Bu. Emulsifier. Apa, Bu? Ikat maksudnya ya Pak. Apa, Bu? Mengikat bukan? Mengikat. Mengikat. Boleh dikatakan mengikat. Saya membayangkan yang begitu sih Oh kemarin. gitu ya. Kalau dilihat dari gambarnya ini, ya, betul, Bu. Iya, lihat dari gambar. Oke, Bu. Kotorannya menempel, kemudian ada molekul deterjen dalam air sehingga dia membebaskan kotoran ini yang terikat di kain bisa menggumpal ya, bisa menggumpal dengan ini sendirinya sehingga bisa terangkat gitu ya. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Oke. Ini juga sudah kita bahas kemarin. Nah, jadi yang perlu diberikan dulu adalah air dulu dimasukkan, baru nanti dikasih asam sulfat. Jangan terbalik ya, seperti itu. Oke. 79 ada perubahan. Kalau yang kemarin dari lemah ke kuat, ini sekarang diubah menjadi dari kuat ke lemah. Iya, kurang teliti kemarin saya, Pak. Hati-hati ya. Ya, dari yang kuat berarti yang ionisasinya banyak. Iya, betul. Oke. Ini Bu, pemisahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya ini dengan cara destilasi ya, berdasarkan titik didih, Bu. Penyulingan Pak ya? Iya, penyulingan, betul, Bu. Penyulingan. 80 soal sudah kita kupas, ada 5 soal tambahan, Bu. Jadi soal-soal ini ada di beberapa teman-teman yang mendapatkan, jadi tidak sama Bu, soal-soalnya ini. Tolong Pak Tri, tadi saya kelewat yang itu yang bola bumi yang kutub utara sama ini apa? Ini Pak. Nah ini Pak. Iya Pak. Gimana itu? Pemanasan global atau global warming ini penyumbang terbesarnya adalah gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida itu banyak dihasilkan oleh aktivitas manusia, Bapak. Iya. Jadi sehingga di sini karena di sini datarannya lebih banyak daripada kutub selatan, maka akibatnya sini adalah aktivitas manusia ini. Nah, jadi populasi dan aktivitas manusia ini, Bapak. Oke. Baik. Oke, 81. Variabel bebas sama terikat. Silakan Bapak Ibu. Apa sih variabel bebas itu apa sih, Bu? Yang bisa diubah. Yang bisa diubah variabel bebas itu adalah dapat diganti kah diubah? Bahan sama yang dapat diganti atau diubah atau diubah-ubah gitu maksudnya. Oke lah. Terus kalau variabel terikat apa Ibu? Tergantung pada apa yang kita telitinya ya, apa yang kita amatinya ya. Tidak, indikatornya tidak dapat diganti atau bergantung pada apa yang akan kita amati. Bergantung pada bahan yang diubah tadi atau diganti. Jadi besarannya terikat di situ. Jadi kalau misalkan di sini opsinya adalah variabel bebasnya jenis logam, berarti
kalau jenisnya dia diubah, maka suhu akhir kalorimeternya juga berubah gitu ya. Kenapa B salah, Bu? Kenapa yang bisa lah, Bu? Kalau jenis itu tetap Pak, nggak bisa dirubah. Ada lagi jawaban yang lain, Bapak Ibu? Pak Asep, menurut Pak Asep seperti itu. Kalau jenis itu, iya tergantung logamnya ya. Sudah tergantung pada masanya. Jadi di sini dengan perubahan massa logam, maka kalori jenisnya juga akan tetap sama karena bahannya sama, seperti yang disampaikan Pak Asep tadi ya. Jadi karena yang berubah hanya massa logamnya saja, tapi kan masih menggunakan logam itu tadi gitu ya. Maka jelas kalori jenisnya juga sama, tidak akan berubah di sini. Kecuali cuman massa logam iya, ganti-ganti iya, ya. seperti itu. Logam iya benar. Itu ya. Oke. Iya. Kemudian salah di mana, Bu? Bu. Coba, nggak tahu. Sepertinya bisa bener ya. Massa logam ditambah 2 kilogram sama 10 kilogram. Lama waktu Bisa berubah. bisa berubah kan waktu terjadi keseimbangan suhu. Apa yuk? Yang buat salah apa? Ini Bapak. Keseimbangan suhu mempengaruhi kalori jenis. Oke. Kalau yang mempengaruhi kalori jenis, berarti nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Seharusnya ada kalor jenisnya. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Yang D. Massa logam. Bener Pak. D itu bener Pak. Nah, tapi kaitannya sama kalori jenisnya kurang tepat Bapak. Yang lebih tepat yang C Bapak, karena menyebutkan jenis logamnya di situ. Kenapa bukan D, Pak? Yang D itu benar Bu, jadi kan Q sama dengan MC delta T ya. Nah, jadi kan benar gitu kan. Tapi di sini karena yang D itu variabel yang diteliti itu nggak ada kaitannya sama jenis logam masalahnya Bu di situ. Bukan yang diminta ya bahannya. Jadi logamnya masih sama ya, logamnya masih itu aja Bu gitu loh Bu. Logamnya sama kan, cuma masanya aja yang diubah-ubah ini. Sedangkan ini dalam soal menentukan faktor yang mempengaruhi kalori jenis suatu logam. Jadi lebih ke arah jenis bahannya Bu. Jadi seperti itu. Oke ya, lanjut ya. Oke, baik. 82. Nah, tengkorak ini evolusi tengkorak ya. Ini pendapatnya Darwin Bapak Ibu. Jelas ya? Iya, Darwin. Teori tokoh evolusinya ada cara cepatnya. Gimana Bu? Salam Simon. Apa Bu? Ini yang ditunggu-tunggu. Salam. Dari Bu Sipa. Salam damai men. Damai. Men itu pakai apa Bu? MAN. MANN. Oke. Maksudnya gimana Bu? Lam itu untuk lamak. Lam itu untuk lamak. Terus kemudian damai. Da-nya itu untuk Darwin. Kemudian Men itu untuk August Weismann. Oh, yang kemarin itu. Jadi tokoh evolusi itu ada 3 itu. Tokoh evolusi, salam damai men. Oke. Mereka bertiga ini kan saling bersilang pendapat. Lamak silang pendapat dengan Darwin. Lamak juga silang pendapat dengan si Weismann. Tapi Weismann dia sependapat dengan Darwin. Hanya meluruskan saja. Oke. Baik. Ada tanggapan Bapak Ibu?
Oke, baik. Kita lanjut. Ceritain Bu Siva. Apa? Ceritain. Ya, maksudnya gimana ini? Ceritain. Oh, nanti saya buat ringkasannya aja ya, Bu. Nanti itu saya ceritain teori-teorinya. Gak apa-apa. Iya. Ini maksudnya tadi Bu Siva itu menyampaikan tokoh evolusi ada 3. Siapa saja? Disingkat salam damai men gitu. Jadi salam, lam itu diambil kata alamatnya, kemudian damai, da itu diambil dari kata Darwin, kemudian mannya Agus Weismann. Untuk cerita pendapat-pendapat dari ketiga tokoh itu nanti akan diringkaskan sendiri sama Bu Siva gitu ya Ibu ya? Iya. Oke, baik. Oke. Makasih Bu Siva. Makasih Bu. Karena teori evolusi itu hampir sama kayak dongeng. Oh gitu ya. Ntar saya ngobrol, pada tidur. Oke, baik. 83. Aku banget. Ditulis aja Bu di grup Bu. Ya, nanti saya ringkaskan materi kelas 1, 2, 3, kelas 10, 11, 12. Terus saya kasih itu merubah kilogram apa? Kilogram. Gram per sentimeter kubik menjadi kilogram per meter kubik. Konversi Pak ya? Tapi kan udah ambil intinya itu aja. Kali 1000 aja pokoknya. Ngambil intinya ya Allah langsung inti. Terus saya kasih intinya juga dah. Oke, baik kita lanjut. 83 jelas ya, nggak ada pertanyaan ya? Iya. Kenapa Pak? 83 tikus pernah bergerak dipercepat dengan percepatan 36 meter per sekon. Percepatan itu terjadi pada grafik yang naik Bapak di sini Bapak. Nah ini ada harusnya 6 itu ya? Iya Pak, betul Pak. Percepatan. Kemudian kita analisa grafiknya dulu. Di sini terjadi perlambatan gitu ya. Perlambatan. Kemudian di sini ini tetap ya GLB seperti itu. Percepatannya berapa kalau kita hitung? Kita hitung 0 ke 3 berarti 3, 18 dibagi 3 itu ketemu 6 gitu kan? 6 meter per sekon. Terus perlambatannya berapa gitu ya? Perlambatannya 18 ke 0, 18 dibagi 1 ini perlambatannya 18 gitu ya. Nah, kalau GLB kan berarti dia cepat tidak mengalami percepatan atau perlambatan A sama dengan 0. Nah, sehingga opsi A salah, opsi B salah gitu ya. Opsi A salah, kemudian opsi B-nya juga salah. Begitu. Kita lihat di sini, pada selang 3 sampai 4 sekon tikus berhenti. Oh, dia tetap bergerak gitu ya. Tapi dia bergeraknya GLB, berarti ini juga salah gitu kan. Nah, sisa 2. Kita hitung dulu perpindahannya. Perpindahannya di sini kita menggunakan luas kurva. Nah, ini kan trapesium, jumlah sisi sejajar gitu ya. Kita tulis S-nya, jumlah sisi sejajar 5 ditambah gitu ya. 5 ditambah 3 ke 4, 1 dikali dengan tingginya 18 dibagi 2. Maka diperoleh hasil S-nya itu sama dengan 54 meter. Jadi yang benar di sini adalah opsi C. Tikus itu pernah berbalik arah. Perlambatan tidak harus berbalik arah. Jadi bisa berbalik arah atau dia bisa tambah melambat. Nah, karena ini grafiknya 18 ke 0 berarti dia nggak berbalik arah. Ini juga salah. Iya Pak. Iya ya Pak. Oke ya. Oke, 84 sudah pernah kita kupas juga, jelas ya jawabannya ya. Ini yang mana jawabannya itu yang E ya, Bapak Ibu ya. Oke. 85 pembelajaran berbasis proyek pada pendekatan STEM menggunakan peserta didik untuk STEM itu salah satu pendekatan pembelajaran
untuk mengkonstruksi pengetahuan. Jadi ketika ada kalimat mengkonstruksi pengetahuan di sini diharapkan ada pendekatan ilmiah yang digunakan, sehingga kalau kita bicara tentang pendekatan ilmiah itu keywordnya meneliti Bapak Ibu. Oke ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Silakan. Bukan karena proyeknya ya Pak. Gimana Bu? Bukan karena proyeknya terus ada produk seperti itu, bukan ya? Boleh Bu, gitu Bu. Jadi karena ada proyeknya sehingga ada penelitian, bisa aja Bu seperti itu Bu. Jadi ketika kita bicara tentang STEM, kemudian karena dia konstruksi pengetahuan Bu, konstruksi pengetahuan itu, kalau kita konstruksi pengetahuan, kalau kita lihat opsinya A, B, C, D, E, di sini yang lebih memungkinkan yang C Bu. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu kalau ada tanggapan, pertanyaan. Tri, yang tadi grafik perlambatannya 18 dari mana ya Pak? Ini Bu. Iya. Oke. 18 dapat dari mana? Ini Bu. Pertama, dari grafik ini. Dari grafik ini ya mengalami perlambatan ya. Ini yang pertama kecepatannya 18. Turun jadi 0. Berarti selisihnya adalah 18. Kita tulis Bu di sini Bu. Perlambatan itu A gitu ya. A itu sama dengan delta V dibagi delta T. Delta V dibagi dengan delta T. Delta itu apa? Selisih Bapak Ibu. Jadi awalnya dia 18 ke 0. Oh, berarti dia minus 18 gitu ya. Dibagi delta T-nya dari 3 ke 4. 1. Nah, jadi 18 dibagi minus 18 dibagi 1 ketemu hasil minus 18 meter per sekon kuadrat. Apa artinya minus? Minus itu artinya perlambatan. Seperti itu Bapak Ibu. Waktunya dari 4 ke 5. Iya. Oh ya, maaf, waktunya dari 4 ke 5. Bener Bapak, maaf. Betul Bapak. Oke, Bapak Ibu. 4 ke 5 jadinya 1. Iya. Oh. Oke ya. Terima kasih Pak. Oke, bentar ya ini. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Patri, Ya. ya saya mau lihat soal yang ada 3 pulau ABC tadi Pak. Coba Pak scroll ke atas sebentar. Yang mana Bu? Ada yang gambar 3 pulau ABC itu apa tadi? Ini. Ya, iya. Kenapa Bu? Coba di atas penyebab di lokasi A banyak terdapat gunung api karena terdapat aktivitas subduksi lempeng. Dapat. Sudah Bu, karena ada ini Bu, ada keywordnya, ada kata kuncinya subduction zone ini Bu. Di mana A dan B itu lebih dekat dengan zona subduksi ini tadi. Iya. Seperti itu. Ada lagi Ibu Bapak? Kalau yang satu lagi Pak yang di bawah itu ada gambar ini Pak. Oke Ibu. Ini disajikan kontur data suatu wilayah yang warna-warna ini aluvial coklat, aluvial kelabu, asosiasi aluvial, litosul coklat. Ini adalah jenis-jenis tanahnya, Bu. Oh iya, Pak. Kemudian di bawahnya lagi dengan area yang sama disajikan tentang curah hujan, Bu. Nah, jadi kalau kita padukan antara curah hujan sama jenis tanah, itu bencana yang mungkin timbul itu adalah tanah longsor. Kenapa kok tanah longsor? Karena di sini posisi daerahnya terletak di dataran tinggi, dekat dengan Gunung Wilis, Bu. Oh, iya. Saya kemarin salah jawabannya. Gitu ya. Kurang paham soal. Ya, Bu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Tadi bisa balik ke kumparan tadi nggak Pak? Saya masih belum paham. Kumparan.
Kumparan. Yang mana Bu ya kumparan tadi itu ya? NDWA. Tuh di bawah mata tadi. 100 lilitan tadi ya. Lilitan tadi loh Pak. Nomor berapa Bu? Iya, lilitan. Nah ini, Ini ya. Iya. Oke, gitu sama dengan N. NB, uangnya terus akun 565. Sama dengan N-nya Bu 100 A-nya jadi 0,0 dikali 0,4. 0,4, oke, dikali 40 dikali 0,02. ya. Bingung ya? Hanya yang Oke. 2 kali 20 sebenarnya yang kayak 2 kali 200 cm. Pak Asep berapa Pak Asep? bagi 10.000. Oke, 0,02. 0,2. Oke. 0,0. Ya. Berarti 0,02. Hasilnya sama dengan coret-coret Bu. Oke, 4 kali 4 16 32 ya. 16 kali 2 32. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Jelas ya Bapak Ibu ya? Sudah sih? Yang Ya. TO pertama berarti jawabannya salah ya? Yang mana Bu? Kalau pas TO yang pertama, TO kita yang pertama itu 128 bukan? Beda lilitan. Lilitannya beda Bu. Angkanya berapa Bu? Oh iya. Oh di situ 400 ya? Jadi sekarang 100 lilitannya. Hati-hati Bu ya. Gitu. Patri mengecoh itu Patri. Oh iya, oke. Ya, makasih. Kembali. Tertawa bahagia tuh Patrick. Yes. Berhasil. Patri. Paling jawabannya saja. Tertipu di lilitan saya. Ya paling jawabannya saja. Pak Tri untuk ke depan berapa soal Pak Tri? 100 Bu. 100. Berarti naik terus ya. Ya, terus sampai 120. Targetnya nanti yang lewat 45 itu sudah kita 120 Bu. Target saya Bu. Ya, siap Kak. Jadi Insya Allah Pak. harus dibiasakan. Semoga bisa terjawab nanti Pak ya. Patri, saya mau minta tips ini juga buat Bapak Ibu yang lain. Saya selalu nggak keburu baca soal nih Pak. Selalu apa Pak? Selalu nggak keburu baca soalnya. Jadi waktunya selalu kurang. Iya. Jadi kemarin itu saya hanya 60. Berarti 20 itu langsung blek. Pak Asep, Gimana tuh caranya? saya boleh tanya Pak Asep? Ya. Oke. Pak Asep ngerjakannya urut Pak? Jadi kan yang urut. Nah, itu Pak. Jadi Itu lah mungkin ya. UP saya ngerjakan urut Pak. UP 1 kali yang pertama itu saya ngerjakan urut dan saya yakin saya bisa ngerjakan soal itu sehingga banyak waktu terbuang, banyak soal yang belum dikerjakan di bagian belakang itu. Padahal soal itu random Bapak. Seandainya kan kalau kita membuat soal itu kan ada tingkatan mudah, sedang, sama sulit Bapak ya. Seandainya kita saat itu ke bagian yang sulit-sulit di depan, maka energi kita terkuras habis Pak. Ya. Jadi saat retaker kemarin yang saya lakukan adalah saya mencari soal yang yakin saya bisa ngerjakan dengan cepat dan betul. Saya bisa ini tapi butuh waktu lama lewat. Termasuk yang lilitan ini Pak.
mungkin ngitung ini masih butuh waktu lama. Iya, iya. Saya tinggal, Pak. Jadi saya tinggal. Yang saya pilih, yang saya kerjakan pertama kali itu adalah yang mudah, waktunya cepat gitu ya. Dan juga yakin benar. Nah, itu sudah. Kemudian saya hitung ada berapa banyaknya itu, Pak. Karena kita punya target minimal betul sekian soal gitu, Pak. Oh, ternyata 84 targetnya itu saya masih mengumpulkan 60, Pak. Nah, kurang 24 kan ya? 24 berarti saya ambil dari yang saya lewati tadi, Pak. Nah, saya mulai ngitung deh, Pak, itu, Pak. Saya mulai ngitung, Pak. Saya mulai menganalisa gitu ya. Nah, akhirnya saya hitung lagi, Pak. Ternyata masih kurang 5, Pak. Saya masih kurang 5, akhirnya saya teliti lagi mana yang belum. Nah, ternyata saat itu saya hitung lagi ternyata sudah lebih, ada sekitar 90-an berapa yang sudah saya kerjakan. Sisa waktunya tinggal setengah jam saat itu. Ada beberapa soal yang masih saya kosong. Nah, ini saya main untung-untungan aja, Pak, gitu, Pak. Kenapa? Karena target sekian soal sudah terpenuhi gitu, Pak. Dipenuhi ya, Pak. Jadi sisa-sisa waktu itu buat ini keberuntungan aja ya. Siapa tahu kita jawab yang sama A semua, ada yang betul gitu aja, Pak. Udah gitu aja. Saya di ujian kemarin ya, di ujian seperti itu. Apalagi itu mah ada gangguan lah, saya sampai ngantuk gitu lagi ngerjain soal. Kemudian TO pertama juga sama, karena soalnya 50 tetap saya nggak keburu sekitar apa namanya 40. Nah sekarang soal 80 juga sama, malah 20 kan yang enggak. Dan saya begitu urut gitu. Coba ternyata kesini, aduh ini. Besok untuk tryout yang ketiga jangan urut, Pak. Cari yang muda-muda, Pak. Iya, Pak. Siap, saya coba. Biar Bapak punya ini. Jadi saling manage waktu, Bapak. Jadi kalau satu soal itu hanya butuh sekitar 2 menitan, ada beberapa soal yang Bapak kerjakan nggak ada 1 menit, itu kan masih menyisakan waktu yang banyak untuk soal yang dipikir sulit nanti, Pak. Gitu loh, Pak. Jadi seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang lain ada lagi? Sudah siap ya tryout yang ketiga, Bapak Ibu ya? Siap ya. Kapan ya, Pak? Kapan? Tuh udah ada yang nanya, berarti siap banget. Minggu depan, Bu. Minggu depan aja, Pak. Minggu depan biar Ibu Bapak bisa menikmati weekend gitu ya. Itu kumpul sama orang-orang terdekat, tidak mengurangi aktivitas untuk kumpul dengan teman-teman, dengan keluarga gitu ya. Tetap itu di weekendnya itu. Kemudian nanti ada jeda waktu untuk Bapak Ibu belajar gitu ya. Paling sama, Bu, saya terbitkan hari Rabu lagi mungkin seperti itu. Nanti saling diinformasikan, Bu ya. Selesainya mungkin sama kayak kemarin Jumat sore gitu, Bu ya. Jadi jangan minta tambahan waktu lagi, Bapak Ibu ya. Pak Tri. Gimana, Bu? Saat kedua kemarin banyak peserta yang ikut, Pak. Ada 165 tadi itu, Bu. Pokoknya sudah di atas 150 pokoknya. Dan itu banyak yang ngerjakan setengah 3, Bu. Ada berapa itu? Itu berapa peserta itu? Udah kepepet waktunya. Setengah 3, jam 3 ditutup gitu, Bu. Akhirnya kehabisan waktu minta perpanjang. Saya juga, aduh, gimana ya kalau diperpanjang kan sudah diworo-woro di awal gitu kan nggak ini artinya. Begitu, Ibu. Oke, ada tambahan lagi Bapak Ibu sebelum kita ya, Bu. Jujur aja, Bu. Saya kan nggak masuk di grup Bapak gitu, Pak ya. Katanya kan ada grup lain gitu. Nah, saya cuma masuk di grup IPA. Jadi saya mohon lah kepada ibu atau bapak-bapak yang sudah masuk di grup Pak Tri, nge-share juga di grup IPA gitu. Jadi bisa saling mengingatkan. Gitu Grup saja. IPA yang mana, Bu? Telegram atau WA, Bu? WA. Saya cuma dapat grup IPA WA. Sudah masuk learning, Bu ya? Sudah, saya sudah masuk learning. Insya Allah informasinya saya share juga di learningnya, Bu, biar sama gitu.
Cuma ya sudah. terkadang kalau yang Berarti motivasi harian itu yang jarang, yang tidak pernah saya share di situ, ya saya nge-share-nya cuma di grup WA aja gitu. Cuma itu aja. Itu saya kan nggak masuk di grupnya, cuman ada di situ saya masuk cuma di grup kereta IPA gitu kan. Jadi ya mohon saling bantu lah gitu. Iya, Bu. Karena saya masukkan itu ternyata tulisannya penuh. Iya, Bu. Ya, itu saja sih pesannya Pak. Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terus mau nanya Pak, itu waktunya WIB ya Pak? Karena saya kan berada di WITA. Iya, Bu, WIB, Bu. Oke. Terima kasih. WIB atau sama dengan waktu Bangkok, Bu? Ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, ini nanti saya share Bu ya, hasil pembahasan ini saya share. Ibu kalau nggak masuk grup WA nanti bisa wapri saya Bu. Minta soal yang kita kupas malam ini gitu ya. Jadi nanti saya kirimi itu nanti, ya gitu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah ucap, salah sikap, mohon dimaafkan. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan di tryout yang akan datang lebih baik lagi ya. Tetap berlatih, tetap optimis, yakin bahwasanya Bapak Ibu semua bisa ya, bisa melewati semua ini gitu ya. Amin. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih teman-teman.